Siap, ayo. Ini Baul. Presiden Gen Z ya? Presiden Gen Z. Yang milih siapa? Pertanyaan warga kan? Siapa yang milih? Kalau hari ini gue jadi penulis, ternyata itu dimulai ketika bapak gue tinggal kelas 1 SD, gak bisa baca. Akhirnya dia nyolong koran untuk bisa baca gitu. Kita ganti aja, sepakati sebagai satu bangsa nih. Apa? Yang hijau itu namanya onde-onde. Lagi baca buku apa nih? Biasa bang, baca novel sih. Jadi kan selain olahraga gue juga baca buku. Besok ada ulangan ya? Enggak sih. Oh, bukan pelajaran novel. Lagi bosan. Ya kan besok ada. Baca buku sambil nyemil, nunggu buka. Wih, sambil ngopi ya. Ngopi sambil ngopi. Tapi kalau nunggu buka gini lo udah nyiapin apa aja bang biasanya? Makan apa aja biasanya? Makanan ya. Gua tuh paling suka makanan yang isinya paling gede. Isinya paling gede? Lontong isi om-om. Isi oncom. Kalau gue suka nasi padang. Buka puasa. Langsung nasi padang. Nah, nasi. Kan pas aja kosong batin ya. Langsung ketiban santan. Ketiban. Orang lapar. Aneh tau buka puasa pakai nasi padang tuh. Enggak sih. Tapi gue juga punya sih temen orang Padang kayaknya kemana-mana. Jadi juga sukses, sering nulis buku juga. Kita tanya. Sampai 20 buku lebih deh kayaknya. Oke. Siap. Ya, gue undang ya. Gue tanya pokoknya tentang nasi padang lah pokoknya. Panggil. Oke, ini dia Bang Jaya Saira. Halo. Bang. Thank you, Bang. Siap. Ayo. Ini Baul. Presiden Gen Z ya? Presiden Gen Z. Yang milih siapa? Pertanyaan warga kan? Siapa yang milih? Habis pemilu lagi ya. Wah, bener. Abang sendiri kan kayaknya ada sentuhan dari orang tua juga tuh. Kayak sebegitu ngaruhnya berarti masa kecil lo. Bener-bener dari orang tua. Ya kalau bisa dibilang kalau soal bacanya iya. Baca ya? Dan itu akhirnya nyebar gitu. Buku-buku gua dan adik gua itu dipinjam teman. Akhirnya kita satu kampung kecil itu, satu komplek kecil itu tuh anak-anaknya suka baca gitu, datang ke tempat gua. Ayo kita baca gitu. Jadi ya memang sangat berpengaruh. Jadi kepada Anda orang tua yang membiasakan anaknya baca buku, Anda semua keren. Tapi emang sorry apa sih profesi orang tuanya? Bapak gua wartawan. Oh. Iya, jadi bapak gua wartawan, jadi gua udah ngeliat doi baca buku dari apaan nih, gue coba buka mengenal Tuhan gitu. Wah, belum boleh gitu. Apa? Jadi karena dan ibu gue juga guru gitu, jadi situasinya membuat kombinasi itu jadi mungkin. Penting banget sih kayak karena gue juga guru bang, tapi kebanyakan juga yang gue baca itu betul-betul diturunin dari kakek sih sebenarnya. Jadi buku pengaruh itu benar-benar ada. Nah kalau lu bang sama kakek juga dulu guru silat kan. Jadi tiap hari gue baca gerakan lawan gitu. Katak melempar tubuh. Iya. Itu kan tadi gue bilang kan gue belajar di Bangau apa gitu. Nah itu jadi kayaknya ada nggak sih orang yang dari kecilnya membaca terus gedenya itu jadi bosan gitu? Ada nggak sih kalau dari sisi penulis tuh? Maksudnya jadi bosan ya apa nih? Ya udahlah gue udah capek baca nih misalkan gitu. Karena gini nih, gue tuh punya temen ya waktu zaman SD SMP tuh pinter ranking kelas gue nyelang. Ya apa dulu yang dibaca? Ya stensil sih. Bacaan ini. Ya nggak apa-apa, stensil juga nggak apa-apa. Terus. Ya, nah itu dia sekarang tuh bahkan sekarang ya dari SMA tuh ke kuliah tuh prestasinya tuh nggak kayak waktu sekolah. Ternyata memang ada pergeseran dulu tuh yang baca buku tuh tiba-tiba udah jadi malas gitu. Itu normal apa gimana sih sebenarnya itu? Baru sekali ini sih gue mendengar yang begitu. Nah, kan? Cuma ya mungkin ada sesuatu yang berat terjadi kepada temen lu gitu. Bersyukur dia akhirnya
Nggak tahu sekarang dia masih lanjut baca buku atau Enggak, udah enggak. Udah enggak. Pokoknya dulu waktu SD tuh udah pinter dah. Sekarang kagak, jadi ya biasa aja gitu. Harusnya kalau dia baca buku kan kayak mungkin kayak Ya buku apa dulu yang apa? dibaca nih? Buku pelajaran. Buku pelajaran. Nah, kalau buku pelajaran itu kan kita memang Oh beda bosan ya? kan? Oh beda Ada ya? baca LKS, emang mau baca LKS? Sampai sekarang masih. Ya enggak juga sih. Sampai sekarang masih gue. Iya sih, enggak ada juga yang baca sampai sekarang. Jadi gue itu Gue dulu ya mau baca LKS dulu. Tuh kan? Gue mau baca LKS tuh gue. Jadi Oh beda ya ternyata buku pelajaran sama buku ini. Beda. Oh. Coba lu kenapa kita sering bilang bosan baca buku Betul. Nah, ini nih. pelajaran, tapi ketika kita baca novel, Oh. ketika kita baca biografi, buku penemu, kita itu kayak diajak ke dunia yang baru. Kita tuh kayak seakan diberi sayap buat terbang. Kita tuh kayak imajinasinya tuh benar-benar dihajar habis-habisan gitu. Kita kayak ada teater yang luar biasa di sini. Dan kita juga nggak jarang dengar kalau guru bahasa Indonesia yang ngajarin SPOK bla 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 bosan. Tapi kalau guru bahasa Indonesia yang udah cerita tentang mata kita. Gue selalu menekankan kepada pembaca, kepada followers di medsos itu, bacalah 2 buku per bulan minimal. Satunya buku fiksi, satunya non fiksi. Kalau non fiksi itu kayak buku biografi, buku pengembangan diri. TTS apa? Kenapa? TTS dulu apa? TTS karena dia bukan cerita ya, mungkin bisa non fiksi ya. Tapi itu juga bisa itu mengasah juga sebenarnya. Mengasah. Nalar. Tapi TTS udah penuh, udah diisi. Jadi nggak puyeng gitu kan? Bukan ya? Kalau buku non fiksi itu ya bacalah 1 per bulan, itu akan mengasah kepala kita karena kita melihat apa nih hasil riset seseorang, hasil perenungan seseorang, dan bacalah 1 fiksi. Fiksi itu ya novel kayak kayak buku lu contohnya nih, Bungkam Suara. Novel-novel gua, Andre Hirata, Laut Bercerita, novel-novel Terelia, segala macam, banyak di Lestari, itu fiksi. Itu bacalah juga 1 per bulan untuk memperkuat empati. Kemarin ada yang lewat di timeline, seorang perempuan bilang, laki-laki di lingkungan gua yang sering baca fiksi itu, dia jadi lebih decent. Maksudnya itu dia ya lebih punya empati, dia lebih tajam lah melihat situasi di lingkungan gitu. Karena kita bisa melihat kesedihan seseorang, kesenangan seseorang, ketololan seseorang dalam cerita fiksi gitu. Kan lu suka kan kalau baca apa lu ketawa sendiri. Iya benar, gue juga. Bisa lu ketawa baca LKS. Gua nggak baca apa-apa bisa ketawa kok. Iya, benar banget kan Bang Jes. Karena pertama gue baca buku yang ini ya, Bungkam Suara. Jadi Bang Jes ini bikin semacam negara baru versinya sendiri lah. Namanya Lawaknesia. Kayaknya nyindir Indonesia sih. Enggak lah. Negara kita kan keren, negara ini hancur. Hancur banget. Jadi orang nggak bebas bersuara. Bungkam Suara. Keren. Iya kayak gue pernah nggak ngalamin sih tapi. Nah pas dia ngomong ini lu sensor aja tuh, jadi beneran Bungkam Suara kan. Ini buku yang berapa? Ini tuh buku yang ke Banyak. 14. Oh banyak ternyata. 14 atau 15 ya. Yang terbaru justru bukan yang ini, tapi Rian karena dia anaknya politik banget, kayaknya dia sukanya yang ini gitu. Sementara pembaca gue tuh kebanyakan sukanya yang Dompet Ayah Sepatu Ibu atau Kami Bukan Sarjana Kertas yang ringan-ringan. Dia emang kan kayak muka dia deh. Tapi yang gue rencananya bulan depan juga pengen keluarin buku sih. Buku apa tuh? Bahasa dari tas gue keluarin aja gitu. Nih, lu berarti dari Padang nih? Tapi gue udah 15 tahun di Jakarta. Cuma gue dari lahir sampai SMA gue di Padang. Pengen denger dong Apa cerita masa kecil Ramadan lu yang paling lu ingat, Bang. Tahu. Orang Padang buka apa pakai nasi Padang sih? Di Padang nggak ada nasi Padang, bro. Oh, nggak ada. Lu tanya siapa deh, Pras Teguh, lu tanya siapa, nggak ada. Ada nasi doang. Nasi sini kali ya? Nggak ada nasi doang. Ada dulu yang pernah bikin rumah makan. Nasi sini. Ada yang pernah bikin rumah makan Padang di Padang. Diketawain itu jadi urban legend jokesnya orang Padang. Lu di Padang bikin rumah makan Padang, nggak ada lagi. Ya lu ke Tegal, emang ada warung Tegal, ada warung doang, warung nasi kan. Iya. Jadi ya nggak ada. Nasi Padang itu ya udah makan sehari aja kali ya.
Iya, Oh, jadi enggak juga ya. iya, tapi maksudnya nggak se-fancy misalnya kalau lu ke restoran mana gitu. Beda rumah, beda tangan tuh beda lagi. Maksudnya jangan lu bayangin itu selalu Iya. terhidang kayak enggak Iya, juga gitu. Ya secukupnya aja. Ada di Padang namanya Lamun Ombak, Bang. Apa tuh? Ya kayak Padang di sini. Tapi Ya udah di kayak namanya aja yang beda sama makan kayak gitu. Ini baru tahu tuh di Padang ya. Bang, cerita dulu dong. Iya, gimana? Gua waktu kecil ya banyak kayak tadi baca komik, terus malamnya ngaji, ada pesantren Ramadan, pesantren kilat. Main meriam lu dari bambu tuh, lu main nggak tuh kayak gitu? Meriam tomong, kalau di tempat gua meriam tomong. Kalau di sini beleguran. Beleguran ya. Pakai karbit kan? Kalau gua pakai bambu. Iya, bambu gede tuh. Nah, Bolong. bisa juga pakai kaleng. Iya. Nah, terus macam-macam. Kalau lebaran kalau Puasa? ya kalau puasa main sama teman-teman tuh bisa, karena kita jadi ada fase di mana di Padang itu sekolah jadi nggak ada tuh. Karena diganti ke pesantren. Kirain gempa. Diganti jadi pesantren kilat. Nah, pesantren itu di dekat rumah masing-masing. Jadi lu nggak harus ke sekolah. Nah, itu sehingga lu dari pagi sampai siang pesantren. Nah, siangnya sampai sore gua tuh sama teman-teman bisa main macam-macam, bisa ke tempat-tempat yang kita jarang explore atau main layangan, macam-macam. Banyak lah kalau aktivitas. Kalau misalnya lagi agak musim atau lagi ada duit, lu main itu ingat nggak? Tamiya. Nah, jadi dari tradisionalnya sampai yang nggak tradisional pun itu semua dilakukan. Kalau di Padang tuh apa? Khasnya tuh apa sih? Ya khas makanan khas buka gitu. Oh, kalau di Sumatera Barat banyak, bro. Tapi ini gue mau meluruskan nih kepada penontonnya Rian nih. Apa tuh? Nanti lu tampilin ya, editor ya. Lu tahu yang gue tanya nih semua ya sekarang ya. Yang hijau ada parutan kelapa tuh di sini namanya apa? Onde-onde. Apa? Hijau? Klepon, onde-onde. Klepon. Nah, klepon, onde-onde. Nih ya. Sekarang kita ganti aja, sepakati sebagai satu bangsa nih. Apa? Yang hijau itu namanya onde-onde. Lu nonton deh. Dono Kasino Indro dulu, zaman dulu. Dia, aku lagi makan onde-onde. Nah, tapi kalau di orang Jawa memang yang onde-onde itu yang coklat. Onde-onde apa? Yang ada wijen. Nah, Nah, itu onde bukan ya? Kalau di orang selain Jawa, onde-onde itu yang hijau, Pak. Oh. Begitu nah. Jadi yang itu bukan klepon. Ya kalau di orang Jawa klepon namanya. Ya kan klepon kan? Jadi ya ini. Boleh masuk. Aja, Pak. Udah sore banget lagi ya. Kolak pisang. Kalau di tempat gua namanya kolak pelo. Kolak pisang itu ada campurannya ada pisang, ubi, macam-macam. Jadi apa sih yang di bambu tuh maksudnya yang Padang itu yang lemang. Kalau di tempat gua lemang ya itu jadi khas juga kan. Kalau di Jakarta tuh lemang tuh yang paling terkenal di daerah Senen. Iya, gua udah tahu nih arahnya nih. Enggak bener. Beneran. Cara dia ngejokes gua 2 kali denger gua udah tahu. Itu di daerah Senen itu emang terkenal yang apa namanya? Gue lupa nama lokasi pastinya tuh emang lemang itu terkenal. Gua nunggu panjang. Jangan dibacain ini kan. Gue beneran pengen bercerita. Iya, terus. Nah, gitu. Apa tadi? Ya bukan gitu. Gua kira kemang gitu. Enggak, bukan. Jadi kalau misalkan lu rindu sama masakan apa? Oke. Gua saranin di situ. Gua udah pernah ke daerah-daerah sana lumayan cukup beberapa kali mencari makanan Padang, tapi lemang gua belum. Nanti gua cari. Coba di situ. Gitu. Siap. Tapi gua kalau buka puasa itu nggak ada tuh makan nasi langsung tuh nggak ada. Oh, nggak ada. Pilihannya cuma 2. Ngikut bokap gua atau ngikut emak gua. Emak gua tuh dia teh dulu sama kurma terus langsung sholat. Oke. Kalau bapak gua takjilan dulu ya, baru takjilan dulu, makan baru sholat ini. Jadi kadang kalau gua lapar banget, aliran bokap gitu. Tapi kalau nggak terlalu lapar, ya aliran bokap. Di masjid sering berarti buka. Kalau di masjid buka puasa waktu kecil gue sih jarang, karena ya rumahnya udah dekat masjid juga, jadi bulan puasa itu satu-satunya momen di mana kami itu sekeluarga makan bareng.
Karena kan bokap wartawan ya. Jadi sampai malam tuh harus masih cari berita Standby ya. atau ngetik atau nungguin pabrik koran dicetak gitu. Jadi kalau bulan puasa itu kami ngumpul lengkap. Jadi tikar, duduk di lantai, ada bokap, nyokap, tante, gua, segala macam Itu gitu. yang bikin kangen ya. Riung ya. Yoi. Mau cuma sangat sederhana atau lagi buah mewah banget itu cincau hitam itu pasti ada. Iya. Kalau dulu pisang hijau bang. Nah gue ikutan tuh motor. Pisang hijau. Pisang hijau ya. Pisang hijau yang kayak di Bandung atau Es pisang hijau Yang sekarang terus dijual pinggir jalan. Banyak atau beda? hampir sama sih, cuma kayak es doger gitu, es doger. ya tahu. Nah yaudah campur tuh es pisang hijau sama es doger. Nah, lucu juga itu. Kalau gue mah standarnya es buah di sini sih. Ya. Tapi itu kayaknya berlaku di semua ini wilayah ada ya. Ya, Indonesia memang sebenarnya budaya buka puasa yang sampai buar itu juga Enggak kan? di Indonesia aja. Kan kalau di Parindapan kan beda banget tuh kan. Tuh kan ada kan. Maksudnya beda banget gitu, maksudnya nggak ada di Indonesia gitu kan. Referensi. Ya. Ada juga sih kalau lapar. Gue lihat video di TikTok, video lah di itu, foto video bikin makanan Parindapan yang makan di gini-giniin kan, waduh gini makan lagi. Lu udah pernah coba belum? Belum. Terus gue baca komennya, bang itu kalau di Indonesia namanya pakan bebek. Jahat banget orang mulut itu. Kalau di Indonesia makan bebek, itu padahal makanan orang di sana juga. Ini kalau di Indonesia makan bebek, makan ya Allah gue bilang. Coba gak masuk ke novel yang baru lu bang. Ya. Dompet ayah sepatu ibu ya. Yang Dompet ayah sepatu ibu. Ya tapi ada lagi satu yang bukan kayak baru pantun ya, sih. kayak pantun ya. Dompet ayah sepatu ibu. Cakep. Lanjutannya apa? Iya. Lupa ya. Apa ya? Gue udah ada samponya tapi gak enak kan. Iya. tentang masa kecil lu itu ada relate-nya gak bang? Justru gue di situ jadi cameo doang. Itu cerita gimana masa kecil ibu gue sampai dia remaja sampai ketemu bokap gue. Sebaliknya juga bokap gue dari kecil sampai remaja sampai ketemu dan mereka menikah. Kita kan nih sekarang di saat ini kan ketika udah gede lu bisa jadi host, lu punya banyak kenalan yang powerful, itu kan privilege yang udah terbentuk dari ternyata dari apa yang diperjuangkan orang tua lu dulu. Kalau hari ini gue jadi penulis, ternyata itu dimulai ketika bapak gue tinggal kelas 1 SD nggak bisa baca, akhirnya dia nyolong koran untuk bisa baca gitu. Nah nyolong koran akhirnya ketika dia udah dewasa, dia cari koran itu dia tempat dia akhirnya kerja di sana. Nah privilege gue bisa menulis itu ternyata udah dimulai dari orang tua. Sama kayak nyokap gue ketika dia mau berangkat ujian SMA dulu kelulusan, ini pembukaan novel ini. Ketika dia berangkat ujian, dijanjiin sama ayahnya, kamu kalau misalnya lulus SMA dan diterima di kampus yang kamu mau, kamu nanti dapat hadiah sepatu dari ayah. Padahal ya dia nggak pernah dapat sepatu baru, 11 orang beradik kakak nggak pernah dapat sepatu gitu. Sepatu itu selalu diwariskan dari anak pertama sampai ke 11. Ketika nyokap gua itu mereka dia seneng banget tuh denger itu. Ketika denger itu nyokap gua turun gunung pergi ujian, ketinggalnya di gunung kan, Gunung Singgalang, sambil bawa jualannya gak bawa payung kan kalau ujian biar ujian bro. Nyampe di ruang ujian baru ngisi 10 soal, datang lagi orang dari kampung ngasih kabar, ternyata ayah yang barusan ngejanjiin sepatu baru meninggal dunia di perjalanan ke pekerjaan. Lu bayangin anak tengah nggak pernah dicuekin, bayangin anak tengah nggak pernah diacuhin, dapat janji, tiba-tiba begitu janji itu baru diucapkan beberapa jam yang lalu, orang yang berikan janji meninggal. Sejak saat itu nyokap gue jadi pejuang gitu. Pejuang untuk hidupnya. Sejak saat itu bokap gue jadi pinter bahasa. Ternyata privilege itu dibangun oleh hal-hal kecil sejak zaman orang tua kita. Itulah novel. Itu ceritanya ringan. Kalau ini mah lu dia kepalanya meledak nih baca ini. Cuma pas lu menulis itu ada cerita-cerita kayak
Haru nggak pas lu menulis itu? Itu dibuka aja itu banyak pembaca yang bilang baru 2 halaman udah nangis gitu. Bayangin lu baru dapat janji sepatu baru, bapak lu tiba-tiba meninggal gitu. Terus lu tinggal teman-teman lu pada naik kelas, lu tinggal kelas gara-gara nggak bisa baca. Iya. Akhirnya lu dihukum sama bapak lu. Terus misalnya buka puasa gitu, misalnya habis buka puasa dia bersaudara ngeliatin di warung gitu, ngeliatin biskuit, adik-adiknya sama nyokap gua ngeliatin biskuit sampai lidahnya kayak, karena nggak pernah coba apa yang namanya biskuit. Ketika nyokap gua akhirnya, gua merinding menceritakannya. Waktu kecil nih kayaknya cerita kayak gini biasa aja bro. Gue pun merinding. Diceritain waktu kecil biasa aja. Nahan berak. Ini batu. Terus Bang. Tapi ketika udah gede, Iya. ternyata cerita ini gila Relate banget, ya. luar biasa ya gitu. Nah, karena nggak pernah ngerasain biskuit, ketika nyokap gua akhirnya punya pekerjaan sambilan sambil kuliah, akhirnya dia beli biskuit ini ke pabrik yang biskuit-biskuit reject, maksudnya bukan kadaluarsa tapi salah cetakan, salah masuk plastik gitu. Kali setahun dia bawa itu pulang kampung. Nah, dari yang tidak pernah makan biskuit, akhirnya makan biskuit reject. Di zaman gua waktu gua SD, gua itu jajannya sehari 100 rupiah atau 300 rupiah. Jadi setiap 3 hari gua bisa beli biskuit. Lama-lama naik kelas kan. Sekarang anak gua kalau mau beli biskuit kapan aja gua bisa beliin. Jadi itulah. Jadi dari yang sangat mengharukan jatuh bangunnya itu gua ceritakan di sana. Bayangin belum puasa teman-teman lu beli biskuit, beli kue-kuean. Iya sih. Lu ya kayak, dan itu baris-baris bro, berbaris, adek kakak ngeliatin itu. Ya tahan dulu lah, gimana makan aja nggak bisa, sepiring tuh bertiga gitu. Ini sepiring bertiga. Temen-temen lu pada beli makanan, dia melihatnya ini dia beli petasan doang ya, terus makan petasannya meledak. Aduh ya. Iya sih. Apa ya, kayak kalau kita udah gede dan pasti pengennya tuh nggak ingin memberikan hal-hal yang nggak baik itu buat selanjutnya sih. Iya. Gue yakin itu juga sih, kayak sampai sekarang gue juga akhirnya kayak senang banget gitu bisa beliin orang tua apa yang gue pengen, Pak. Gue dulu tuh pengen beli apapun pasti diomelin lah. Jangan. Sekarang mah udah presiden. Kalau ya, bisa lah beli nasi padang buat. Karena kayaknya punya kebanggaan sendiri, kesenangan sendiri ketika kita bisa berbagi ya. Tuh rasanya beda tuh kalau kayaknya tuh bener dah tuh, kalau kita lagi susah, lagi galau, solusinya kayaknya ngasih ke orang. Berbagi tuh membuat lu jadi tambah banyak ternyata. Betul. Kalau berbagi di rumah waduh. Waalaikumsalam. Dia udah datang terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Template. Masuk. Sehat banget ini ya. Buka puasa kali Pak. Belum dikit lagi. Ada apa lagi nih? Tadi kata bocil-bocil komplek, Pak Aryan lagi bagi-bagi buku di rumah. Bukan bagi-bagi buku, bagi-bagi ilmu. Cuma dia penulis buku. Nah, ada penulis buku. Saya suka salah informasi mulu ya. Tadi kata bocil-bocil, bang, ada buku bang, di sana banyak di rumahnya Pak Aryan. Ya gitu, kadang orang tuh suka menyimpulkan apa yang didengar. Asli. Bukan apa yang Anak dilihat. kecil udah orang juga bukan ya? Katanya bagi-bagi buku. Pas banget tadi saya lagi keliling-keliling di rumah, orang-orang juga ngambil-ngambilin buku punya orang buat saya kumpulin. Berarti bukan di sini bagi-bagi buku, di sebelah sana. Saya minta nih punya rumah RT 1 satu buku, RT 2 satu buku. Nah, saya dengar di sini mau bagi-bagi banyak buku nih. Enggak ya? Ada sih buku ini ada nih. Buku apa ya yang lucu? Soalnya nih Pak. Ada buku nikah. Masa dibagi? Iya. Jadi gini Pak. Kebetulan nih saya ada kenalan kan. Untuk di aplikasi kipas-kipas itu katanya bisa donasi untuk barang juga, selain uang jadi bisa donasi barang. Buku bisa banget, pas banget ini saya udah bawa tas bukunya ya. Ini cukup kalau dimasukin ini juga cukup. Dibagi nasi bisa Pak, Bisa. uang aja. Bisa Pak. Di aplikasi Pak. Kipas namanya. Kipas. Jadi buku-buku yang udah mungkin mau didonasikan, Iya. bisa tuh di situ. Oh bisa Pak, masukin aja di sini. Nanti saya bantu langsung ke kipas. Nah, gimana Pak? Nah, pas banget nih karena Pak Rian nanya ya kan. Nih,
Jadi bisa di-download varian di aplikasi Play Store atau App Store. Nah, ini namanya kipas-kipas nih. Nama dan logonya sama ya Pak ya? Kipas-kipas. Nah, di dalam aplikasi ini Bapak bisa lihat nih, update dari yayasan-yayasan terkini untuk perihal situasi di yayasannya masing-masing. Nah, ini bisa teman-teman langsung klik aja donasi uang atau donasi barang langsung. Kalau donasi uang tinggal diklik aja donasi uangnya nilainya berapa. Kalau donasi barang juga bisa, nanti langsung dikirim. Tapi ini varian saya lihat banyak juga Banyak buku di tuh. sini. Berarti nanti minta tolong Oh ya. amin. Oh ya, bisa Pak. Langsung Siap, bisa varian. Asal saya salaman dulu deh sama yang satu ini. Sehat-sehat ya Pak. Ya sama Pak Hori juga. Kalau begitu saya udah buka puasa sih kayak gini Pak ya. Jadi saya izin lanjut lagi ya. Nanti bantu kasih tahu ke teman-teman buat download kipas-kipas ya boleh. Kipas pokoknya. Ya, biar kita ada Betul. kipas-kipas. Oke, kalau gitu Pak Hore. Terima kasih ya. Hore. Saya izin pamit ya. Ini Pak, Iya, untuk varian. videonya. Oke. Ya. Udah maju sekarang zaman, Bang. Lu banyak gak buku yang udah dibaca, kayaknya gue mau nyebarin ke orang-orang nih. Ya. Dan itu selalu gue lakukan sampai sekarang. Dan terus kita kan kalau di penerbit dan beberapa penulis kita kan rutin bagiin buku ke komunitas, ke sekolah-sekolah yang terpencil. Nah, mau ngomongin tentang buku, tebak Apa nih? Rengginang, emping. Ini isinya masalah dulu, Bang. Ya. Kita akan menjelaskan ketika misalnya melihat potret beginilah. Ya. Ini Enggak lu lah. pilih aja, Bang. Oh gitu. Berapa? Satu aja. Kita sana. Iya. Sini Ada sana. cerita-cerita terkait. Ini foto siapa nih lo ambil nih? Nggak harus tahu juga foto siapa. Ya ini lagi Lagi apa tuh? Mukul beduk. ke bedok ya. Pernah lo? Suara atau apa gitu. Biasanya kan Dengar itu. abis terawih nih Iya. Hamin 1 lebaran ya. atau hamil satu. Kita ya keliling ikut abang-abangan komplek, ikut bapak-bapak naik truk, naik L300, keliling kota gitu. Ya seru lah itu. Besoknya kita ternyata udah, biasanya kita siang nggak makan, besoknya pagi udah makan gitu. Ya malam takbiran itu selalu memberikan, lu ngerasa nggak sih perpindahan antara puasa ke hari lebaran itu kayak ada hawa-hawa yang berbeda di sekitar wajah lu, di sekitar rumah lu itu. Seru men. Berarti sering ya ngelakuin gitu ya? Ya, Ini kan pernah ikut, pernah enggak juga, cuma bentuk apa namanya, keakraban maksudnya. iya, kadang rebutan stick, Ya, rebutan. betul. Kadang itu kan kita mukul dari daging kulit sapi kan. Ya. Sapinya datang kadang-kadang minta balikin kulitnya. Iya. Kalau gue lebih ke suasana sih, Bang. Suasananya Bikin kangen. Nah, mungkin terakhir ya, Bang Ges, kayak kita kan dari tadi mencoba membaurkan masa diri dulu dengan yang sekarang. Ada gak pesan untuk diri lu yang dulu lah, ketika melihat yang sekarang nih kayak udah tercapai semua, dan apapun yang ingin lu sampaikan ke diri lu yang dulu, anggap di sini ada cermin ya. Gitu. Kayak acara Mata Najwa kemarin. Tapi nggak hormat aja atau Waduh. Boni. Waduh. Ya, kalau gue diberi kesempatan ngomong ke diri gue di masa kecil, gue nggak akan ngomong apa-apa. Gue biarin dia enjoy apa yang dia lalui aja, dengan semua kegagalannya, dengan semua kesuksesannya, dengan semua semua kalimat gak enak dari orang, dengan semua apresiasi gue hanya akan menonton sambil tepuk tangan. Ya lu bayangin, lu 20 tahun lagi itu lagi ngeliatin lu di hari ini, men. Ya gak? ini ada di belakang gua. Nah, jadi Rian tuh 30 tahun lagi tuh lagi ngeliatin Rian di sore ini. Jadi ya gue ya udahlah, silakan nikmati semua kegagalan, kita liatin. Seru ya. Kita liatin, bertepuk tangan, kadang sedih juga, tapi gimana lagi? Itu mau gimana lagi? Gak ada hal balas dendam terindah itu selain kesuksesan.
Gua setuju dan nggak setuju sih dengan kalimat itu, tapi ya oke lah. Begitu. Jadi nggak usah ngomong apa-apa, liatin aja. Semangat. Itu dia, berbaur bersama Jazz Hairan. Dan buat teman-teman nih, terutama yang punya cerita Ramadan, boleh banget bagiin ceritanya ke aplikasi Kipas-Kipas, tapi jangan lupa download dulu di App Store atau Google Play Store. Ini juga bukan hanya berbagi cerita, tapi bisa berdonasi secara langsung. Dan mumpung bulan Ramadan, mari kita sama-sama berbagi, saling memberikan apa ya, hal-hal yang positif kali ya Bang Jas, ya, apapun itu semua. Dan thank you Bang Jas udah mampir. Sama-sama Bapak Presiden dan Bapak pemangku adat. Sama kelas Bendera paguyuban. intinya terakhir gue menutup berbaur kita hari ini Boleh. dengan baju dari Bang Jas. Waduh. Benci boleh, Bodoh jangan.